Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum cantik, sapa Elvan melalui panggilan video. Waalaikumsalam mas, ada apa? Tumben nelpon, kata Risa. Gak boleh ya nelpon jam segini, apa mas ganggu kamu cantik? Elvan masih saja menggoda Risa. Ia sepertinya senang melihat ekspresi wajah Risa yang malu-malu tiap kali ia berusaha menggoda dan merayunya. Boleh kok mas, ini kan masih jam kerja, jawab Risa. Mas cuma mau pamit aja sama kamu, ucap Elvan terhenti yang ternyata sukses membuat Risa panik. Mas mau kemana? Apa mas udah nyerah gitu aja? Kan masih ada waktu 2 minggu lebih mas, kata Risa terlihat begitu panik. Yang dapat Elvan lihat dengan jelas dari layar ponselnya. Dalam hati Elvan semakin yakin bahwa Risa akan menerima lamarannya. Mas cuma mau pamit kalau beberapa hari ini mas akan ada kerjaan di luar kota. Mas masih ingat kok kalau kamu masih punya waktu buat jawab lamaran mas, kata Elvan. Jadi mas masih nunggu jawaban aku kan mas? Tanya Risa meyakinkan hatinya bahwa Elvan tak akan semudah itu menyerah. Jauh di dalam hatinya, dia sangat berharap bahwa Elvan akan tetap menunggunya, karena kini ia mulai yakin dengan Elvan setelah seringnya mereka chatting dan video call. Meskipun mereka sangat jarang bertemu secara langsung, tapi Risa kini yakin Elvan akan menjadi suami terbaik untuknya. Iya, mas masih tetap menunggu kok. Emang kamu mau jawab sekarang? Tanya Elvan lagi. Nanti mas, setelah lebaran, jawab Risa. Iya deh, mas tunggu ya. Semoga jawaban kamu adalah kabar baik buatku, kata Elvan tersenyum. Apa yang setelah lebaran? Suara Alvero yang baru keluar dari ruangannya pun mengagetkan Risa. Pak Al, maaf pak, katanya menganggukkan kepala seakan meminta maaf. Mas, aku kerja dulu ya. Risa mematikan teleponnya tanpa salam. Maaf pak atas keteledoran saya, menunduk meminta maaf pada atasannya itu. Iya, tak apa, masih ada waktu 5 menit kok Risa. Emang kamu mau kemana setelah lebaran? Tanya Alvero yang tadi sempat mendengar percakapan Risa dan Elvan di telepon. Maaf pak, itu masalah pribadi. Risa menundukkan pandangannya. Oh ya maaf kalau saya lancang. Alvero lalu duduk di kursi depan meja Risa. Pak, maaf kalau boleh saya tanya, lebaran ini kita libur berapa hari ya pak? Tanya Risa. Biasanya 10 hari kita libur. Alvero duduk di depan Risa. Risa, apa kamu punya pacar? Tanya Alvero penasaran. Saya nggak punya pak, karena saya nggak mau pacaran, jawab Risa. Kenapa? Apa kamu mau langsung menikah? Semakin penasaran. Kalau sudah bertemu jodoh, mungkin saya akan langsung menikah pak, jawab Risa dengan senyumnya. Kamu suka laki-laki yang seperti apa? Tanya Alvero, matanya tak lepas menatap Risa. Maaf pak, memangnya kenapa ya pak? Jawab Risa mulai deg-degan. Mungkin saya bisa menjadi laki-laki seperti impian kamu, jawab Alvero. Menurut saya, manusia tidak perlu berubah untuk manusia lainnya, Pak. Kita harus mencari pasangan yang bisa menerima kita apa adanya, bukan menjadi orang lain demi menyenangkan hatinya. Ya, kamu benar, tapi apa saya bisa menjadi kriteria calon suami impian kamu? Risa terdiam, dia bingung harus menjawab apa. Alvero adalah laki-laki baik, dia memperlakukan karyawannya dengan sangat baik, menghargai hasil kerja keras bawahan, dan tidak semena-mena. Dari segi fisik, dia juga tampan, kulitnya putih bersih, hidungnya mancung dengan tatapan mata yang tajam. Dia juga jangkung seperti Elvan. Dari segi fisik, bisa dibilang Alvero adalah laki-laki sempurna.
Maaf Pak, saya tidak punya kriteria khusus untuk calon suami saya. Tapi kalau saya boleh berharap, saya ingin punya suami yang rajin sholat dan menjadi imam yang baik untuk saya. Itu saja. Kini Alvaro terdiam. Ia tak mampu mengeluarkan kata-katanya. Apakah selama ini ia sholat dengan rajin? Bahkan ia hanya sholat zuhur dan asar di kantor. Selebihnya sangat jarang sekali, apalagi dengan kesibukannya sebagai direktur utama. Ia bahkan tak pernah membaca Al-Quran. Lalu, apakah ia mampu menjadi imam yang baik sesuai dengan angan-angan Risa? Keesokan harinya, siang hari yang terik, matahari seakan ingin membakar kulit manusia yang tengah sibuk beraktivitas di luar. Panas terik yang membuat gerah dan haus adalah salah satu ujian manusia di bulan suci Ramadan. Apakah manusia mampu melewatinya dan menahan semua rasa lelah, gerah, dan haus hingga azan maghrib tiba? Entahlah, yang pasti saat terdengar suara azan, rasa lelah itu tergantikan dengan nikmat berbuka yang tiada tara. Masih di bawah terik matahari, Elvan keluar dari terminal bis setelah melakukan sholat zuhur. Ia berjalan mencari taksi atau mungkin ojek, apapun asal ia bisa segera sampai ke alamat yang akan ditujunya. Elvan terus berjalan, menggendong tas ranselnya. Sebelumnya ia berangkat naik bis antar kota antar provinsi dan menempuh perjalanan hampir 5 jam di bis. Dan kini ia masih harus berjalan mencari angkutan menuju alamat rumah seseorang yang akan ia temui. Benar-benar perjalanan yang sangat melelahkan. Setelah berjalan keluar terminal, Elvan menemukan pangkalan ojek yang beberapa dari mereka tengah asik rebahan di pangkalannya. Di sini emang gak ada ojek online ternyata. Apa perusahaan itu belum menyentuh kota kecil ini ya? Gumamnya sambil berjalan ke arah pangkalan ojek yang telah di depan mata. Mau kemana mas? Sapa seorang tukang ojek. Tahu alamat ini nggak pak? Elvan menyodorkan ponselnya memberitahukan alamat yang ingin ia tuju. Oh, kebetulan saya asli sana mas. Mari saya antar mas, jawab tukang ojek itu. Alhamdulillah, berapa ongkosnya pak? Tanya Elvan. 25.000 mas, sudah biasa harga segitu, jawab tukang ojek itu lagi. Baiklah, antar saya ya pak. Oh iya, sekalian tanya, di sana ada penginapan nggak pak? Sepertinya akan kemalaman kalau saya nanti langsung pulang. Nggak ada mas. Mas dari mana tuh memangnya? Saya dari kota pak. Kalau gitu antar saya sekarang ya pak. Ya, baik. Silakan, ini helmnya. Elvan pun diantar tukang ojek menuju alamat itu. Setelah dari jalan raya, mereka memasuki sebuah jalan yang lebih kecil dari jalan raya, tapi masih bisa dilewati 2 mobil. Ia mulai disuguhkan pemandangan yang menyegarkan mata, hamparan sawah yang membentang di samping kiri dan kanan sepanjang jalan itu. Mereka kemudian memasuki kawasan hutan jati yang asri. Setelah menempuh perjalanan sekitar 15 km dari terminal, akhirnya Elvan pun sampai di depan rumah minimalis yang terlihat lebih bagus dari rumah sederhana kiri kanannya. Sudah sampai mas, kata tukang ojek itu. Oh iya, Elvan turun dari motor dan merogoh saku celana bagian depan kanannya. Ini ongkosnya pak, kembaliannya buat bapak saja. Elvan menyerahkan uang 50 ribuan kepada tukang ojek itu. Wah, alhamdulillah, terima kasih banyak mas. Semoga Allah melancarkan rejeki dan semua urusan mas dan segera dipertemukan dengan jodohnya. Doa tukang ojek itu tulus. Amin, terima kasih pak. Elvan mengembalikan helmnya. Dan kemudian tukang ojek itu pun pamit untuk langsung pulang ke rumahnya. Elvan pun berjalan menuju pintu depan rumah minimalis bercat ungu kombinasi merah muda itu. Assalamualaikum, permisi. Elvan mengetuk pintu yang terbuka itu.
Waalaikumsalam, jawab seorang laki-laki setengah baya yang keluar dari dalam rumah. Siapa ya? Tanya laki-laki itu. Saya Elvan, Pak. Saya temannya Risa dari kota, jawab Elvan sopan. Pak Rahmat memperhatikan penampilan laki-laki yang lebih tinggi darinya itu. Diingat-ingatnya lagi, siapakah Elvan ini? Apakah ini Elvan yang dibicarakan putrinya beberapa minggu lalu? Apakah benar laki-laki ini? Bukankah Risa bilang yang datang temannya yang akan belajar ternak? Oh, Nak Elvan, saya Rahmat, ayahnya Risa, kata Pak Rahmat yang beberapa saat lalu masih terdiam. Mereka pun bersalaman. Mari masuk dulu, kita duduk dulu, ngobrol-ngobrol di dalam, kata Pak Rahmat pada akhirnya mempersilahkan masuk. Iya Pak, terima kasih. Elvan masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi jati dengan spons empuk berwarna ungu tua. Nampaknya isi rumah ini penuh dengan ungu-unguan. Lagi, Pak Rahmat memperhatikan penampilan Elvan, laki-laki yang memakai kemeja kotak-kotak berwarna merah dipadu dengan jaket berbahan katun style ala Korea berwarna hitam polos serta memakai celana jeans berwarna hitam pula. Nah, Elvan puasa? Tanya Pak Rahmat setelah sedikit tenang di posisi duduknya. Insya Allah saya puasa, Pak, jawab Elvan sedikit gugup. Pertama kali dalam hidupnya berhadapan dengan laki-laki yang masih memikul tanggung jawab sebagai ayah dari seseorang yang ingin ia nikahi. Alhamdulillah, Nak Elvan kesini ada perlu apa? Tanya Pak Rahmat karena memang Risa hanya bilang akan ada teman Ratna yang ingin belajar beternak kambing, bukan Elvan yang beberapa hari lalu Risa ceritakan. Maaf sebelumnya Pak, kalau saya lancang. Saya sebenarnya dapat alamat Bapak dengan berbohong kepada Risa. Kalau saya sebagai teman Ratna sahabatnya ingin belajar beternak kambing dari Bapak, jawabnya jujur. Cukup ia berbohong kepada Risa, tapi ia ingin memulai kejujuran dengan ayah Risa. Jadi Nak Elvan kesini bukan mau belajar ternak, lalu mau apa? Tanya Pak Rahmat yang kini bersandar di sandaran kursinya. Posisi duduk Pak Rahmat berada di ujung sofa, menghadap meja, sedangkan Elvan duduk di kursi panjang yang membentuk siku. Saya, Elvan menarik nafas dan menghembuskannya dengan kasar. Saya ingin meminta restu langsung kepada Bapak untuk mendekati Risa, dan kalau boleh saya akan langsung melamar Risa, jawab Elvan jujur.